Ya, adik-adik sudah terlihat ya? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Romo akan bacakan doanya, adik-adik mengikuti di dalam hati ya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha. Semoga saya dapat belajar dengan baik. Semoga saya berbudi luhur. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan berbicara mengenai kesabaran ya. Seperti tadi adik-adik, pada waktu koneksi internetnya Romo sedang terganggu, adik-adik menunggu dengan sabar ya. Jadi, sabar itu apa adik-adik? Ya, sabar itu adalah tidak mudah marah adik-adik ya. Sabar itu tidak mudah marah. Nah, sabar itu adalah tenang adik-adik ya. Sabar itu tidak tergesa-gesa ya. Jadi melakukan sesuatu tidak dengan tergesa-gesa ya. Tidak buru-buru adik-adik ya. Santai saja, pelan-pelan saja ya. Jadi Romo ulangi, sabar itu tidak mudah marah ya, tenang dan tidak tergesa-gesa ya. Adik-adik, bagaimana sih caranya kita menjadi sabar ya? Nah, sabar itu kan perlu dilatih ya adik-adik ya. Jadi sabar itu perlu adik-adik latih ya, supaya adik-adik terbiasa menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang memiliki batin yang tenang ya adik-adik ya. Justru adik-adik itu ya perlu melatih kesabaran ketika mungkin situasinya atau keadaannya sedang tidak bagus adik-adik ya, keadaan yang sulit, yang membuat adik-adik misalnya jengkel ya, marah. Nah, saat itulah kita berlatih kesabaran ya. Jadi bukan pada waktu adik-adik sedang happy-happy, sedang tenang, sedang tidak ada masalah. Bukan ya adik-adik ya. Justru berlatih kesabaran itu pada waktu ada masalah ya, ada keadaan yang bikin jengkel, bikin marah ya. Nah, itu adik-adik baru bisa berlatih kesabaran ya. Jadi adik-adik kalau memiliki kesabaran ya, kita akan memiliki batin yang tenang ya, hati damai ya, hati tenang. Adik-adik, nah ini sebagai contoh adik-adik ya, kapan kita harus sabar? Nah ini contoh ya, pada waktu adik-adik misalnya di mana ini ya? Nah, waktu memeriksa kesehatan ya, pada waktu ke dokter misalnya, kan ada antrian adik-adik ya. Adik-adik pada waktu ke dokter sedang sakit, nah mungkin ada antrian, ada mungkin orang lain yang sedang dilayani oleh dokternya. Jadi kita harus menunggu adik-adik, menunggu dengan sabar ya, menunggu atau mengantri dengan sabar. Nanti orang lain sudah selesai diperiksa, baru giliran adik-adik yang sakit diperiksa ya. Jadi sabar mengantri adik-adik ya. Nah, adik-adik, ini ada sebuah video adik-adik ya. Sebuah video tentang bagaimana belajar mengantri ya, mengantri. Ya, kita lihat videonya adik-adik ya. Iya, adik-adik. Tadi sudah lihat adik-adik video apa itu tadi? Video orang sedang mengantri di
toilet ya, di kamar mandi ya. Sudah kebelet adik-adik, mungkin dia pengen pipis ya, atau pengen apa ya, pengen BAB adik-adik ya, pengen buang air besar adik-adik. Tapi ternyata toiletnya cuma satu adik-adik, jadi banyak yang mengantri adik-adik. Itu juga butuh kesabaran adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik pada waktu misalnya kebelet gitu ya, tapi ternyata yang kamar mandinya cuma satu, yang mau pakai banyak. Nah, itu contoh tadi ya, video belajar mengantri. Tetap bersabar adik-adik ya. Itu adik-adik. Nah, adik-adik, selanjutnya adik-adik Romo punya sebuah cerita adik-adik ya. Cerita di sini tentang kesabaran Raja Kerbau adik-adik ya. Ini ceritanya di zaman Sang Buddha ya. Pada waktu itu Sang Buddha ada di wihara Jetawana sedang membabarkan Dharma. Ya. Nah, pada waktu itu ketika Buddha sedang duduk adik-adik, nah ada sekelompok biku yang mendekat ya kepada Sang Buddha, yang mendekat kepada Sang Buddha dan memohon menjelaskan kenapa ada makhluk-makhluk hidup itu punya rupa yang berbeda-beda ya, punya penampilan, punya wajah yang beda-beda adik-adik. Ya. Nah, mungkin ada yang rupanya cantik ya, kalau yang perempuan, atau yang laki-laki ganteng misalnya ya. Ada yang punya penampilannya bagus ya, ada yang penampilannya tidak bagus. Nah, ada yang lahir sebagai manusia adik-adik, ada yang lahirnya sebagai rupa binatang adik-adik ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, dikisahkan ya, pada zaman dahulu Sang Buddha mengisahkan ada seekor raja kerbau ya sedang memimpin kawanan kerbaunya untuk mencari mata air. Jadi ada seorang raja, tapi ini raja kerbau adik-adik. Nah, banyak di belakangnya ya kawanan-kawanan kerbaunya ya mengikuti raja kerbau ini sedang mencari air adik-adik. Mungkin mereka kehausan ya adik-adik ya. Nah, ini gambarnya adik-adik ya. Raja kerbau sedang memimpin kawanan kerbau ya di suatu hutan ini mungkin adik-adik ya, sedang mencari air adik-adik ya, mereka kehausan. Nah, di hutan itu adik-adik ada seekor kera ya, seekor monyet adik-adik ya, yang selalu kesepian ya, mungkin dia nggak punya teman adik-adik. Nah, ketika melihat kawanan kerbau ini yang sangat banyak ya, kawanan kerbau ini dengan penuh rasa hormat mengikuti rajanya ya, raja kerbau tadi ya. Lalu monyet ini ya, kera ini merasa iri adik-adik. Dia iri kepada raja kerbau ini ya. Dia hidup sendirian, tetapi si kerbau ini punya banyak teman. Lalu dia melempar pasir adik-adik. Kera ini melempar pasir ke raja kerbau ya. Dia selain melempar pasir, dia juga melempar apa? Batu adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, raja kerbau ini tidak kemudian menjadi marah loh adik-adik. Raja kerbau ini tetap bisa sabar adik-adik ya. Dia bisa tenang ya. Dia tidak merespon apapun adik-adik meskipun si kera tadi melemparnya dengan pasir dan batu adik-adik ya. Dia tetap bisa tenang. Nah, kemudian di belakang raja kerbau itu kan banyak ya kerbau-kerbau yang lain adik-adik ya. Karena si raja kerbau tidak merespon ya, tidak membalas, si kera atau si monyet ini mulai mengganggu kerbau-kerbau yang lain adik-adik. Dia lempar batu ya ke kerbau-kerbau yang lain yang ada di belakang si raja kerbau. Tetapi untungnya adik-adik ya kerbau-kerbau yang lain tuh karena raja kerbaunya bisa tenang ya, tidak marah, mereka pun ikut bersabar adik-adik. Ya, meskipun dilempar pasir, batu, kerbau-kerbau yang lain yang mengikuti raja kerbau ini juga ikut sabar adik-adik ya, mencontoh sikap si raja kerbau ini. Dan mereka kerbau-kerbau tersebut mengikuti raja kerbau ya sambil berjalan adik-adik. Nah, ini ya
si keranya ini yang nakal ini ya adik-adik ya, mengganggu kerbau-kerbau ini ya. Kera ini atau si monyet ini yang nakal ini dia iri kepada kerbau-kerbau tersebut ya, makanya diganggu ya, dilempar pasir, batu ya. Nah, ini si kera ini nakal ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, nah kemudian ada seekor kerbau ya yang lebih muda ya, mungkin ada satu kerbau yang di belakang raja kerbau ini dia lebih muda adik-adik, dia berbalik badan, kemudian dia memarahi si kera ini ya. Dia memarahi si kera ini, si monyet ini yang mengganggu raja kerbau. Tetapi karena dia melihat raja kerbau dan kerbau-kerbau lain yang lebih tua ya, bisa bersahabat adik-adik. Akhirnya si kerbau yang lebih muda ini pun memutuskan ya, ya sudah saya ikut sabar adik-adik ya. Si kerbau yang muda ini pun ikut sabar adik-adik ya. Padahal dia sebelumnya ingin marah adik-adik ya, karena rajanya diganggu, teman-temannya diganggu, dilemparin batu, pasir ya. Dia ingin marah si kerbau yang muda ini, tetapi karena dia melihat yang lain sabar, akhirnya dia tidak jadi marah adik-adik ya. Jadi kemudian si kerbau muda ini tetap tenang dan terus berjalan mengikuti Raja Kerbau dan teman-temannya ya. Nah, adik-adik, pada waktu tiba di depan hutan ya, nah ada dewa pohon adik-adik. Nah, ada sebuah pohon besar, ternyata pohon itu ada dewanya. Nah, dewa pohon ini menampakkan diri adik-adik ya. Kalau dewa ini menampakkan diri berarti kan kelihatan adik-adik ya. Nah, dewa ini kelihatan ya menampakkan diri, dia berkata kepada si Raja Kerbau, "Raja Kerbau, saya sangat kagum kepadamu ya. Monyet itu ya atau kera itu terus melempar kamu dengan batu ya, tetapi kalian kerbau-kerbau ini bisa tetap berjalan terus ya dengan sabar, dengan tenang ya." Kemudian si Raja Kerbau berkata ya, dikatakan bahwa semua makhluk adalah setara ya. Benih yang kita tanam pada kehidupan lampau harus kita terima pada kehidupan ini ya. Nah, artinya apa adik-adik? Artinya ya, Raja Kerbau ini menyadari bahwa dia diganggu pasti ada sebabnya. Nah, mungkin di kehidupan lalu si Raja Kerbau ini pernah mengganggu orang lain sehingga di kehidupan sekarang dia harus menerima ketika diganggu oleh orang lain. Nah, jadi Raja Kerbau ini mengatakan demikian adik-adik ya, benih yang kita tanam pada kehidupan lampau harus kita terima pada kehidupan ini. Lalu Dewa Pohon bertanya lagi kepada si Raja Kerbau, lalu apa benih yang engkau tanam pada kehidupan lalu ya, kehidupan lampau? Ya maksudnya Dewa Pohon ini bertanya ya pada Raja Kerbau, apa sih yang kamu lakukan di waktu dulu ya? Gitu ya adik-adik ya. Lalu Raja Kerbau menjawab ya, dahulu dia adalah seorang praktisi ya, seorang praktisi adik-adik. Jadi seorang praktisi ini dia pada di zaman lalu ya, si Raja Kerbau mengatakan bahwa dia ternyata pernah melanggar ya sila adik-adik ya. Jadi si Raja Kerbau ini kehidupan lalunya tidak bisa menjaga sila dengan baik adik-adik ya. Misalnya ada 5 sila adik-adik, mungkin dia ada yang dia langgar adik-adik ya, tidak bisa dijaga dengan baik ya. Kita kan tahu adik-adik ya, di ajaran Buddha kita diajarkan ada Pancasila Buddhis adik-adik. Mungkin Raja Kerbau ini ada melanggar sila ya, tidak menjalankan Pancasila Buddhis ini. Nah, karena itu si Raja Kerbau ini terlahir sebagai binatang adik-adik. Ya, dengan rupa yang buruk adik-adik ya. Kalau di alam binatang kan kurang bagus ya adik-adik rupanya ya, tidak seperti di alam manusia kan kita semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng adik-adik ya. Nah, makanya pada kehidupan sekarang kata si Raja Kerbau, dia harus meningkatkan apa yang namanya kewaspadaan ya, kesabaran adik-adik ya. Meskipun terlahir sebagai kerbau adik-adik. Nah, si Raja Kerbau dan teman-temannya ini tetap harus memiliki cinta kasih ya, memiliki belas kasih dan memiliki sukacita dan keseimbangan batin adik-adik ya. Kita sudah pernah belajar adik-adik minggu lalu ya,
beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang cinta kasih, ya, tentang belas kasihan, tentang bermudita cita adik-adik, ya, turut bergembira. Nah, lalu juga kita akan belajar tentang keseimbangan batin adik-adik, ya, tentang kesabaran. Nah, Raja Kerbau mengatakan demikian. Jadi dalam kehidupan sekarang dia bertekad untuk bisa memiliki atau bisa berlatih 4 hal ini adik-adik. Ya. Jadi meskipun si Raja Kerbau ini terlahir sebagai kerbau, ya, dia tetap ingin mengajar atau membimbing teman-temannya, ya, kawanan kerbau yang lain supaya bisa memiliki kesabaran adik-adik. Nah, mendengar kata-kata Raja Kerbau ini, Dewa Pohon itu sangat kagum adik-adik, ya. Sangat kagum terhadap Raja Kerbau ini. Meskipun terlahir sebagai kerbau, dia tetap bisa tekun berlatih diri, ya, berlatih kesabaran. Nah, adik-adik, pada waktu itu dikisahkan ada sekelompok praktisi yang melintasi hutan itu, ya. Si kera kemudian kembali melempari batu, ya. Nah, melihat kera yang begitu usil, begitu nakal, akhirnya ada salah seorang praktisi yang membunuh si kera itu adik-adik, ya. Karena melihat ulah kera itu yang begitu nakal, ya, begitu usil, ya. Ada seorang praktisi yang membunuh si kera itu adik-adik. Nah, ini praktisi itu siapa adik-adik? Ternyata seorang pemanah adik-adik, ya. Dia memiliki manah, dia menembak si kera itu dengan panahnya, ya, sehingga kera itu meninggal dunia adik-adik, ya. Kera itu mati adik-adik kena panahnya si praktisi atau si pemanah ini adik-adik, ya. Nah, kemudian adik-adik, Dewa Pohon merasa tidak berdaya melihat kejadian itu, ya. Kawanan kerbau tadi yang bisa melewati hutan itu, ya, dengan perasaan sangat tenang dan damai, ya. Manusia dan kerbau itu, ya, sama-sama adalah makhluk hidup yang ada di 6 alam kehidupan adik-adik, ya. Adik-adik pernah dengar 6 alam kehidupan? Ya, selain ada alam manusia, ya, seperti adik-adik saat ini tinggal, ya, alam manusia, juga ada alam binatang, ya, di sekitar kita banyak binatang adik-adik, ya, itu namanya alam binatang, ya. Ada lagi namanya alam eh, alam ini adik-adik, alam hantu adik-adik, ya, hantu kelaparan, ya. Mereka juga kasihan adik-adik, ya, karena semuanya kelaparan adik-adik, ya, susah untuk cari makan adik-adik, ya, kalau terlahir sebagai hantu kelaparan, ya. Lalu ada lagi alam-alam lain, ya, alam neraka misalnya adik-adik, ya, itu juga sangat menderita adik-adik, ya, dan berbagai alam lainnya. Nah, termasuk alam surga, ya, alam surga juga alam kehidupan adik-adik, ya. Jadi ada 6 alam kehidupan adik-adik, ya. Jadi meskipun makhluk-makhluk hidup itu terlahir dengan wujud, ya, rupa yang beda-beda adik-adik, ya. Kan beda-beda, ya. Manusia, binatang, alam hantu kelaparan, di alam neraka itu mukanya, ya, parasnya, rupanya, penampilan tubuhnya itu semua beda-beda, ya. Tetapi sebenarnya mereka memiliki sifat hakiki yang sama, ya. Semua takut mati adik-adik, ya. Semua juga ingin bahagia adik-adik, ya. Tidak peduli mereka baik atau buruk, tetapi mereka itu semua ingin bahagia adik-adik. Nah, kemudian, ya, setelah Sang Buddha berkisah tentang cerita ini adik-adik, dia berkata kepada para biku, tahukah kalian semua, ya, kawanan kerbau di saat kehidupan lalu itu adalah kalian ini yang sedang duduk di hadapanku sekarang. Nah, Raja Kerbaunya itu ternyata Sang Buddha sendiri adik-adik di kehidupan lalu, ya. Nah, inilah ceritanya adik-adik, mengapa kita harus memiliki kesabaran seperti Sang Buddha, ya, di kehidupan lampaunya pernah terlahir sebagai Raja Kerbau pun sangat sabar adik-adik, ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar cerita tadi, marilah kita melihat, ya, mendengar, ya, menyaksikan sebuah lagu tentang antri adik-adik, ya. Kita simak, ya. Hey, siamo musicali.
Antri yang rapi, jangan berebutan. Antri yang rapi, jangan desak-desakan. Antri dengan rapi, cerminan bangsa yang besar, agar semuanya lancar. Maju satu-satu sampai tiba giliranmu. Jangan berebutan agar lebih hemat waktu. Lihatlah ini rusak semuanya, tanpa berpikir kepentingan bersama. Antri mulai sekarang, jangan lagi rebutan, agar semuanya lancar. Fasilitas umum bukanlah milik pribadi. Pikirkan orang lain, jangan diri sendiri. Lihatlah ini rusak semuanya, tanpa berpikir kepentingan bersama. Antri mulai sekarang, jangan lagi rebutan, agar semuanya lancar. Antri apa ngana? Ngana jaga suruh-suruh orang bantri ngana sendiri ya mau bantri. Antri apa ngana? Bapak pinggir dari situ ngana. Orang mau bantri ngana jaga suruh-suruh orang bantri ngana sendiri. Maju. Main aja ngana. Bapak pinggir dari situ. Antri. Malu sama bebek. Iya, adik-adik ya. Tadi kita melihat video yang tentang antri adik-adik ya. Orang-orang di sana tadi banyak yang tidak sabar ya, tidak bisa antri adik-adik. Malah akhirnya semua jadi kacau adik-adik ya. Semuanya jadi berantakan adik-adik. Ya, kalau orang tidak bisa antri, tidak bisa sabar, wah bisa kacau adik-adik ya. Makanya kita harus bisa tenang, bisa sabar ya, bisa antri adik-adik ya. Nah, adik-adik, selanjutnya ya, bagaimana sih caranya kita berlatih kesabaran adik-adik? Supaya adik-adik semua juga bisa sabar ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti yang Romo sudah ajarkan adik-adik ya. Romo sudah sering ajarkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita bisa lakukan dengan cara, misalnya dengan cara duduk hening adik-adik ya. Nah, duduk hening adik-adik ya. Kita coba berlatih kesabaran adik-adik ya. Nah, kita berlatih kesabaran dengan cara duduk hening adik-adik. Nah, adik-adik bisa coba praktekkan ya. Romo akan minta adik-adik pejamkan mata ya. Memperhatikan napasnya yang masuk dan keluar ya. Adik-adik bisa pejamkan mata, memperhatikan napas ya. Napas masuk, napas keluar. Nah, lalu di dalam hati adik-adik bisa mengucapkan ya, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku bahagia. Napas keluar, aku tenang. Nah, adik-adik, ketika kita sedang mulai marah, mulai jengkel ya, adik-adik bisa mempraktikkan ini adik-adik. Perhatikan napas adik-adik ya, supaya nanti bisa lebih tenang ya. Marahnya nanti akan hilang adik-adik kalau kita bisa tenang ya. Ini caranya berlatih kesabaran adik-adik ya, dengan cara duduk hening ya, perhatikan napas masuk dan keluar ya. Nah, adik-adik, selanjutnya adik-adik ya, untuk berlatih kesabaran ya, supaya kita bisa sabar adik-adik. Nah, caranya tadi adik-adik ya, misalnya dengan cara mengantri adik-adik ya. Nah, ini di sini ya kita lihat teman-teman kita ya sedang mau masuk sekolah adik-adik ya. Nah, sekarang kan masuk sekolah
karena situasi pandemi adik-adik ya, kita harus ingat ya, harus rajin cuci tangan. Nah, ini teman-teman sekolah ini ya, sebelum masuk kelas, mereka cuci tangan dengan cara mengantri adik-adik ya. Tidak boleh rebutan ya sebelum masuk ruangan kelas ya. Nah, ini juga termasuk berlatih kesabaran, menunggu gilirannya untuk cuci tangan adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita tahu adik-adik ya, tadi berlatih kesabaran itu ya misalnya dengan cara belajar mengantri ya. Nah, lalu apalagi yang bisa kita dapatkan dengan bersabar ya, dengan mengantri. Nah, di sini kita lihat adik-adik ya, pelajaran yang dapat kita dapatkan dengan mengantri ya, tadi kita jadi orang yang lebih menghargai waktu adik-adik ya. Terus juga kita menjadi orang yang lebih sabar adik-adik. Lalu kita juga menghormati hak orang lain adik-adik ya. Menghormati hak orang lain ini artinya orang lain sedang mengantri di depan, kita tidak boleh rebutan adik-adik ya. Jadi kita menghormati orang tersebut yang duluan mengantri ya, duluan dilayani adik-adik ya. Lalu kita juga akan menjadi orang yang lebih disiplin ya, dan memiliki rasa malu adik-adik ya. Malu kalau tidak mau mengantri ya, contoh tadi ya, mengantri adik-adik. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dengan belajar mengantri ya, belajar sabar ya. Lalu adik-adik kita menjadi orang yang tidak mudah langsung marah adik-adik ya. Langsung marah ketika ada masalah ya, ada keadaan yang sulit ya, bikin jengkel, adik-adik bisa menjadi lebih sabar ya. Pada waktu mengantri panjang, adik-adik tetap bisa sabar adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau kita kurang sabar adik-adik ya, kita mudah menjadi orang yang suka marah adik-adik ya. Itu selain merugikan kita sendiri adik-adik ya. Misalnya hubungan dengan teman jadi tidak enak ya, jadi tidak baik karena teman dengan teman, kita dengan teman marah-marah adik-adik. Jadi kan hubungan baiknya jadi tidak baik adik-adik ya. Tadinya punya teman ya bermain dengan senang, riang gembira, tiba-tiba karena marah jadinya berantem adik-adik ya. Hubungan tidak menjadi baik. Terus juga kalau kita mudah marah adik-adik, kita bisa gampang sakit loh adik-adik ya. Banyak penyakit-penyakit sekarang itu karena orang mudah marah adik-adik ya. Dia tidak sabar, sering marah-marah, akibatnya dia punya penyakit adik-adik ya. Misalnya penyakit tekanan darah tinggi adik-adik. Nah, itu juga karena orang mudah marah ya. Jantungnya bisa berdegup dengan kencang ya, mukanya bisa merah ya. Nah, itu bisa mengganggu kesehatan adik-adik. Jadi, kita tidak boleh mudah marah adik-adik ya. Kita harus belajar sabar untuk kesehatan kita juga adik-adik. Lalu juga supaya kita punya banyak teman adik-adik ya. Kalau kita sabar ya, tidak mudah marah dengan siapapun, kita punya banyak teman adik-adik. Mereka semua senang dengan kita adik-adik ya, karena kita orang yang sabar. Nah, adik-adik. Nah, ini ya gambarnya adik-adik ya. Contohnya tadi ya, ketika masuk ke dalam ruang kelas, semuanya mengantri adik-adik ya. Tadi kan ada cuci tangan dulu ya, mengantri ya. Nah, ini juga ya teman-teman Mita ini ya. Masuk ruang kelas, mereka semua tenang dan sabar adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebuah video lagi adik-adik ya, kita saksikan bersama-sama adik-adik ya. Lili, kamu pasti tidak percaya ini. Apa, Baba? Hari ini, Tata sedang belajar sabar. Oh ya? Iya, dia bilang dia tidak akan marah jika diganggu hari ini. Dan ia akan selalu mengalah. Begitu ya, Tata? Kalian boleh menguji kesabaranku.
Aku akan tetap tenang. Permisi Tata, aku duluan ya. Wah. Tenang, tenang. Aku sabar. Oke teman-teman, silakan meluncur duluan. Ayo kita main ayunan. Ayo, ayo. Yah, tapi ayunannya cuma 2. Sebenarnya aku juga ingin main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Tata, kamu baik sekali hari ini. Aku juga tidak percaya. Ayo, Lili, kita berayun. Wuhuu! Kalian lapar tidak? Lumayan sih. Aku juga mulai lapar. Aku bawa bekal. Ayo, kita makan dulu. Loh, rotinya cuma 2. Aku harus mengalah lagi. Pasti bisa. Sabar, sabar. Aku tidak apa-apa. Kalian makan saja. Benarkah? Sebenarnya aku tidak selapar itu. Kamu mau berbagi denganku, Tata? Wow, aku tidak menyangka. Terima kasih, Lili. Harus kuakui, kamu hebat sekali hari ini, Tata. Iya, benar-benar sabar dan selalu mengalah. Iya, aku berhasil bersabar. Kalian mau tahu caranya? Iya, Tata. Bagaimana sih caranya? Begini, saat aku mulai merasa jengkel dan marah, aku tarik napas panjang. Dan kutahan sambil berhitung sampai 3. 1, 2, 3. Lalu aku hembuskan napas lagi. Tiba-tiba saja, aku tidak marah lagi. Wow, ajaib sekali. Aku mau coba juga. Sini ku bantu. Au, itu sakit, Tata. Eits, coba tahan marahmu, Lili. Tarik napas panjang. 1, 2, 3. Hembuskan. Benar juga. Marahku langsung hilang. Terima kasih Tata sudah mengajari kami caranya bersabar. Sama-sama Lili dan Baba. Yuk sama-sama kita belajar menahan diri. Oke, Tata. Iya, adik-adik ya. Halo Momis, Daddies. Tata sangat sabar adik-adik ya. Tata belajar bersabar adik-adik. Jadi pada waktu dia ingin marah ya, dia memperhatikan napasnya adik-adik ya. Kayak tadi kita belajar hening adik-adik ya. Kita perhatikan napas, tarik napas ya. Lalu lepaskan napasnya ya. Napas masuk, napas keluar. Nanti adik-adik kemarahannya, kejengkelannya hilang adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa sabar ya. Adik-adik bisa sabar ketika sedang marah adik-adik ya, sedang mulai marah. Adik-adik ingat ya tadi ya resepnya gimana? Perhatikan napas adik-adik ya. Perhatikan napas masuk, napas keluar ya. Nah adik-adik, sampai di sini adik-adik pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu adik-adik ya, doa menutup belajar ya. Romo akan bacakan doanya adik-adik mengikuti di dalam hati ya. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Buddha. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, adik-adik. Ya, tadi koneksi internet sempat terganggu sebentar adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi adik-adik ya di Jumat depan ya, di acara yang sama di Dharma for Kids ya. Kita belajar lagi, banyak hal lagi adik-adik ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari yang lebih menarik lagi adik-adik ya. Adik-adik ini satu lagi siapa ya? Belum ada videonya. Ya, kita belajar tentang kesabaran adik-adik ya pada hari ini. Nanti di minggu depan kita belajar lagi banyak hal yang lain adik-adik. Ya, semoga adik-adik semua juga bisa ya mempraktekkan kesabaran ini adik-adik ya. Seperti pada hari ini adik-adik ya, Romo mengalami gangguan internet ya tadi ya beberapa kali ya. Nah, koneksinya sempat terputus, tapi adik-adik tetap bersabar ya. Kita semua berlatih kesabaran adik-adik ya. Adik-adik, sampai jumpa ya adik-adik di Jumat depan ya, di jam yang sama dalam acara Dharma for Kids adik-adik. Romo tutup dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Romo akhiri ya. Aduh, gila banyak sekali gangguan. Kenapa ya?